Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini di Bali Now kedatangan Karis dan Natalia. Mereka ini sepasang suami istri yang sangat viral banget sekarang di media sosial, khususnya di Bali. Nah, kita akan membahas tentang apa? Tentunya tentang konten-konten mereka dan celetukan-celetukan polos dan lucu dari mereka. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Swastiastu. Bu Napi Gatre, Bli Karis, dan Natali. Aduh, selamat datang nih di Bali Now. Akhirnya datang juga ya. Siapa sih yang di Bali nggak tahu Natali dan Bli Karis? Semua pasti tahu, apalagi sekarang konten-kontennya lagi booming, lagi viral-viralnya di media sosial. Nah, sekarang sebelum kita ngobrol banyak nih tentang konten-kontennya, kesibukannya saat ini apa sih Bli Karis? Kesibukannya dari dulu tetap konten. Memang konten ya, hanya konten. Iya. Konten, terus punya anak, giliran empuk. Kontennya sejak kapan? Kontennya dari sejak tahun 2023. 2023, aduh, fast banget ya, cepet banget ya, sangat cepet banget. Aduh, nanti dah kita mau bahas, pengen tahu apa sih trik-triknya biar cepet boom gitu konten-kontennya. Nah, kalau Natali sendiri kegiatannya apa? Sama konten. Oh, sama konten. Satu kata, tapi sudah pemirsa pasti sudah hafal banget gitu loh. Satu kata aja, belum satu kalimat. Kalau Natali memang polos. Bli Karis ya tahu, aku nggak nanya ke Natali ya, ke Bli Karis. Bli Karis, Natali ini emang begini, polos, lugu gitu, atau hanya konten aja? Kalau hanya konten enggak juga. Terus? Tapi kenyataannya memang dia polos. Lugu, polos gitu ya. Oke. Nah, itu kan setiap konten-kontennya Bli Karis sama Natali itu kan, aduh, celetukannya itu selalu membuat masyarakat itu terhibur gitu. Itu biasanya ide-idenya dari siapa sih? Kami selalu memanfaatkan momentum. Ketika ada momentum, karena ini rasa bakal jadi konten, ya saya eksekusi saat itu. Oh, bisa seketika ada ide saat itu hadir di pikiran, langsung dibuat konten gitu? Oh, karena mungkin isu-isu di masyarakat saat ini juga bisa dibikin konten gitu. Apa kejadian-kejadian di masyarakat saat ini biasanya begitu? Pada dasarnya momentum kami itu selalu orisinil. Oh, pokoknya apa yang ingin dilakukan dan itu ada di ide saat itu. Saat itu. Langsung konten gitu. Iya. Tiba-tiba ngajak istri untuk langsung konten saat itu. Kadang-kadang kan mood seseorang kan nggak ini ya, nggak tentu ya. Gimana tuh caranya? Jadi mood terkecuali memang istri karena dia sakit itu ya nggak bisa. Kalau misalkan biasa-biasa saja itu tetap pasti mau buatin konten. Pasti mau aja. Karena natural. Ya, natural ya. Makanya marah saat istri marah, marahnya bener gitu. Saat istri sedih, nangis misalkan, bener itu nangis gitu. Saat senang juga bener senang. Makanya dibilang natural. Jadi tidak disetting, tidak dibuat-buat. Tidak. Dalam konteks konten orisinil kami. Kalau konten yang ada kaitannya dengan endorsement, BE, nah itu baru settingan. Kalau memang sudah ada urusan dengan pekerjaan yang dipercayakan dari orang lain, baru itu benar-benar terkonsep ya. Iya. Nah, kalau Natali keberatan nggak sih, atau memang takut suami gitu, Natali? Atau memang oh ya udahlah, asik-asik aja konten sama suami? Ngomong aja, soalnya kan. Asik-asik aja. Oh, soalnya penghasilan tuh semua saya kasih ke istri. Waduh, nah itu yang luar biasa, itu yang mengasihkan. Dia udah bilang asik tadi kan? Nah itu kan, makanya dia bilang asik.
karena semua hasilnya memang Natali yang ini ya. Kan gak disuruh ngajang beton juga, ngajang kayu, cuma monten aja. Oh gitu. Kameranya gitu. Oh. Iya. Kan tak berat. Oke, berarti sebenarnya yang berat tuh siapa sih yang ngonten? Istri apa suami? Natali apa beli Karis sebetulnya? Coba di sini harus ngaku. Iya. Siapa yang berat? Coba. Gimana ya? Tugasnya lebih Kalau berat. di awal ya berat ya, karena ini sesuatu yang baru dicoba gitu. Tapi seiring waktu karena kami polakan, kebiasaan, sehingga tidak merasa ada beban. Jadi sama-sama dua-duanya ringan-ringan aja ya bikin kontennya, dan itu luar biasa 2023 baru bikin konten, baru memulai kan. Kemudian sekarang di 2024 itu benar-benar apa ya, masyarakat tuh semua tahu gitu loh. Sedangkan kalau orang membangun konten, membuat konten baru tuh biasanya sih kesabaran masih ya biasa 2 tahun gitu baru kebentuk ya. Ini 1 tahun. Oke. Nah nanti kita nanya-nanya tips apa sih yang dimiliki gitu. Tapi sekarang yang paling penting itu setiap konten-konten itu kan sangat menarik yang dibuat dari 2023 sampai saat ini. Kelucuannya, celetukannya dan itu diterima oleh masyarakat Bali. Tapi di samping itu bukan hanya apa ya dielulukan, diminati, tapi ada hujatan. Ada pasti banyak hujatan ya. Betul. Seperti apa aja sih hujatannya? Hujatan itu udah risiko ya. Karena di awal saya sudah menanamkan diri prinsip di mana saya sama istri supaya satu kesatuan, siap dihujat, siap dibully, siap apapun, dan saat itu jangan pernah mundur gitu. Tetap maju lawan gitu. Lawan dengan sebuah karya-karya yang tentunya tidak merugikan dari pihak manapun dan selalu orisinil gitu. Artinya konten kami itu dicari cuma ada di Kesatalia, bukan tempat lain. Benar-benar orisinil gitu ya, jadi tidak ngejiplak tidak gitu. menjiplak. Makanya kalau mau jadi content creator ya mau cepat terkenal harus orisinil sih. Iya betul. Karena pasti beda dari yang lain gitu. Mungkin juga beli Karis begini, konsep memang banyak yang natural kan saat ini. Tapi ada ciri khas tertentu yang dimiliki oleh konten kalian gitu. Itu yang mungkin langsung ngena ke masyarakat gitu. Mungkin salah satunya kepolosan dari Natali gitu, celetukan yang apa ya, lugu gitu. Nah gitu, ngadepinnya gimana hujatan-hujatan itu, dan seperti apa sih hujatan yang paling menyakitkan gitu? Paling menyakitkan ya. Body shaming. Ya. Body shaming. Body shaming. Biasanya siapa yang kena body shaming? Beli Karis atau Natali? Istri sih. Saya selalu lebih aman posisinya. Oh iya. Karena ditanyakan di belakang layar. Nah ini aktornya nih, aktrisnya nih yang di depan nih. Seperti apa sih body shamingnya? Siapa tahu di sini sembari curhat, klarifikasi agar masyarakat itu lebih apa ya, punya nurani gitu loh. Seperti apa aja sih? Body shaming mulai dari suaranya di ejek gitu. Suaranya Natali. Suaranya tadi ya. Kenapa dia aja? Wah itu suara dibuat-buat tuh. Gak natural dibuat-buat. Terus sebengi jelas banget tuh. Sebelumnya. Jangan cari cengengesan. Gitu. Bungutnya tebel gitu. Bungutnya tebel gitu loh. Sekarang kan orang malah pingin tebelin bibir kan, malah di filler kan. Nah, jawab aja, ya nggak apa-apa. Anugerah sampai sebegitunya. Sebegitunya, pelangak plongo. Pelangak plongo. Iya. Sampai kan menjual juga pelangak plongonya. Oh, sampai begitu. Iya. Banyak lah. Berarti yang lebih benar-benar kena hujatan yang luar biasa Natali. Kalau ya Natali. Kalau
hujatan terhadap konten itu kan biasa ya. Iya. Semua orang ngalamin konten kreator. Semua. Tapi kalau di sini kami salah satu sebagai konten kreator yang dihujat bukan kontennya. Apanya? Fisiknya. Fisiknya. Seorang. Kenapa nggak karyanya Iya. dikritik lah, hujat gitu. Mungkin kurang apa, salahnya di mana, harusnya bagaimana kan gitu, biar membangun. Betul ya. Tapi di sini fisiknya ya, jadi itu pasti manusiawi kalau kadang-kadang kita menjadi apa ya, mental breakdown gitu ya, menjadi mental kita menjadi rapuh gitu. Iya. Oke, ya deh, nanti kita lanjutin di segmen kedua ya, curhatannya ya, tapi nanti harus klarifikasi juga seperti apa sih sebenarnya gitu. Baik pemirsa, di segmen kedua kita masih akan bincang-bincang bersama Bli Karis dan Natali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bersama konten creator Bli Karis dan Natali. Kita masih membahas tentang berbagai hal, tentang konten-kontennya, tentang netizen yang nggak tahu, yang sangat maha jahanam atau apa, nggak tahu lah. Tadi sudah banyak cerita di segmen pertama bahwa hujatan mereka tuh sampai body shaming gitu, apalagi ke Natali. Natali merasa baper nggak? Awal-awal ya baper. Gimana tuh, nangis atau gimana? Awal-awal viral kan banyak yang ini hujat, ke body shaming, itu bapernya nangis. Terus pernah curhat sama Bli Karis, aku nggak pede dah masuk kamera lagi. Tapi Bli Karis yang dorong terus, harus lawan itu, nanti kamu kalah sama orang-orang yang tiduran aja gitu. Iya betul. Berarti sempat down juga ya Bli Karis ya, bahwa kalau Natali sempat nggak mau konten, tapi Bli Karis maju tak bentar aja, nggak peduli ya, ngapain juga karena mereka kita hancur gitu kan. Iya. Tapi pernah nggak ada hujatan yang sampai mengancam keselamatan kalian, sampai ya yang benar-benar menghancurkan gitu? Kalau mengancam keselamatan tidak ada. Justru kalau kami berhenti itu sangat terancam keselamatan kami untuk makan nanti di mana. Iya. Secara tidak langsung sebenarnya mereka mengancam keselamatan kehidupan sebetulnya ya. Kalau memang kita kalah ya sudah, hancur, nggak membuat konten lagi. Ya, tapi ada yang tidak senonoh sepertinya di beberapa konten-konten. Gimana sih ngadepin yang netizen yang sangat jahanam begitu sampai nggak senonoh gitu? Seperti apa sih kalau Natali? Contohnya gimana itu? Yang nggak senonoh gitu mungkin. Ada satu konten itu yang kami buat, ulah netizen berkomentar masalah konten spa terapis. Istri saya kan jadi spa terapis. Ceritanya itu konten. Komentarnya gimana sih? Gimana coba Natali, biar pemirsa yang belum tahu jadi tahu gitu. Gimana komentar yang sangat-sangat nggak senonoh? Jadi spa terapi. Iya. Jadi coba kerasin sedikit Natali. Kerasin, malgatim. Yang jadi spa terapis itu banyak ada komentar senonoh. Tidak senonoh maksudnya? Yang senonoh. Yang tidak senonoh. Nah kan, ini kan bentuk salah satu kelugan betul-betul lugu. Jadi memang, pemirsa kan jadi tahu kan, gitu loh, bahwa tidak dibuat-buat kan, ya. Yang tidak senonoh banyak. Jadi spa terapi sana mereka kayak jadi ruang untuk bebas berkomentar yang enggak. Contohnya yang kemarin viral itu kan menjadi spa terapis yang main pis lebih sama si gitu. Ya. Luar biasa nggak senonohnya itu ya, udah merendahkan banget ya Bli Karis ya sebetulnya. Tapi kaget nggak sampai sebegitunya biadabnya gitu loh ocehan mereka di komentar gitu. Gimana ya? Sampai no comment ya saat itu, sampai nggak bisa ngomong ya.
Tapi ataukah mereka hanya cari perhatian? Menurut Beli Karis gimana sih? Mereka cari perhatian atau gimana biar dikomenin gitu sama si pemilik Mencari konten? perhatian itu sudah pasti. Pansos sengaja mencari salah satu public figure yang mungkin punya popularitas dan berusaha untuk nembeng gitu. Iya betul. Tujuannya supaya dibalas. Ketika dibalas kan otomatis dia naik juga. Kalau kami balasnya itu ya kok kami SS komentar. Nggak pernah kami langsung melalui dari VT gitu. Komentar balas dengan video itu nggak kami lakukan. Kami SS aja kok gitu, dan kami tidak menunjukkan namanya. Bijak aja lah ya. Bijak aja. Iya betul. Ya itu urusan mereka gitu. Yang penting konten tetap jalan gitu. Sebagai BA brand ambassador tetap jalan gitu. Ya. Justru mereka malah membuat kita lebih apa ya, Beli Karis ya, lebih memacu untuk membuat konten-konten yang lebih. Kalau positif, seorang content creator punya pemahaman street lurus gitu, harus begitu. Bila perlu kalau saya tuh silakan hujat aja terus. Iya, karena yang data mereka, pendapatan juga dari AdSense karena jam tayang, durasi tonton. Betul, dari komen juga. Iya, kalau nggak mau dihujat gitu, sama halnya menjadi seorang pemimpin gitu, anti kritik kan lebih baik jadi pemimpin. Kreator pun begitu, kalau nggak mau dihujat, nggak mau apapun itu, selama itu medsos, selama itu konteksnya adalah konten entertain, hiburan gitu, nggak usah baper. Dulu istri saya memang baper, tapi sekarang sudah tidak lagi, karena sudah dipolarkan, udah kebentuk gitu. Udah menjadi habit, mungkin udah menjadi kebiasaan untuk menerima kritikan, hujatan, udah terbiasa gitu ya, Beli Karis ya. Dan bahkan sekarang semua content creator, siapa sih yang nggak punya haters gitu? Betul. Semua punya, dan hujatannya gila-gilaan. Tidak hanya di daerah, di pusat, di nasional. Gini, yang bikin terkenal itu haters sebenarnya. Justru mereka yang mengangkat ya. Ya, daripada komentar yang polos saja. Iya. Gitu. Betul. Ya. Betul juga sih. Berarti bijak. Harus mix gitu. Ada komentar yang baik, ada komentar yang buruk, harus ditampung. Jadi satu wadah. Iya, aduh keren sekali. Berarti Natali sekarang udah biasa lah ya. Pokoknya maju tak gentar aja apapun hujatan mereka, walaupun body shaming pun. Dia nangis itu totalitas loh. Totalitas juga. Itu nangisnya dikomentarin. Nangisnya juga dikomentarin. Masalah nangis aja dikomentarin. Gimana komentar mereka? Nangisnya itu nggak pandang bulu. Nangis seakan-akan orang nangis pada umumnya gitu. Denges, besu. Iya benar. Denges itu. Nah, diseranglah tuh sama haters saya. Dapat bahan untuk menghujat. Padahal itu natural banget loh. Natural banget itu. Saya suka itu. Iya, semua orang seni pasti paham lah. Susah loh untuk membuat benar-benar nangis yang benar-benar nangis gitu. Tidak dibuat-buat. Makanya saya sampai berpikir, kapan ya datang produser sama sutradaranya. Jadi nggak pakai di casting ya, langsung udah ini aja, sudah lolos casting aja karena naturalnya. Susah loh sebenarnya. Acting nangis tuh tidak gampang. Ya sampai segitu berarti ya, haters ya. Oke, nah di setiap konten-konten Beli Karis dan Natali selalu membuat klarifikasi seperti itu. Sebetulnya maksudnya apa sih? Itu klarifikasi konten sendiri itu. Artinya gini, kami selalu ada waktu ketika ada konten kami yang lagi boom gitu. Ya kami buat part 2-nya dengan cara klarifikasi video yang sebelumnya gitu. Artinya memanfaatkan popularitas itu gitu.
Itu aja, cuman Iya. strategi aja itu. Strategi pokoknya dimainkan aja gitu Dimainkan. ya, betul benar. Itu sebenarnya nantilah kita ngomongin trik-triknya seperti apa sih. Yang jelas sekarang Natali sudah enjoy dengan konten-kontennya ya, dan ya masyarakat Bali semua sudah tahu gitu loh siapa sih di balik layar. Kadang-kadang kan muncul juga di konten-konten kan di Karis kan, nggak cuma Natali. Oke deh, kita nanti lanjut di segmen ketiga. Baik pemirsa, kami akan jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bincang-bincang bersama Bli Karis dan Natali yang sungguh luar biasa kalau diajak ngobrol deep talk. Ngobrol secara mendalam, ternyata aduh pengorbanannya untuk menjadi seorang konten creator tuh luar biasa, banyak pengorbanan ya, korban perasaan, korban waktu juga kan, kadang-kadang lagi sakit harus konten, gimana lah menghadapinya gitu. Nah, dan itu pasti ada kiat-kiat tertentu gitu yang harus dilakukan seorang konten kreator, apalagi seperti Bli Karis yang dari 2023 baru membuat konten, tiba-tiba sekarang tuh aduh booming banget. Apa sih kiat-kiat? Satu, membuat konten berani berbeda dari konten-konten yang lain. Itu pertama. Terus mencari kelebihan, misalkan itu hobi. Ya. Ketiga, bangun karakter. Iya, betul. Berikutnya branding image. Branding image ya. Ya, terus bangun algoritma. Nah, itu yang berat ya. Ya. Yang terakhir itu yang berat ya, Bli Karis merasakan ya berat itu ya. Apalagi sekarang ini kan lagi marak nih di salah satu media sosial gitu yang orang berlomba-lomba untuk membuat konten yang nggak salah sih, bagus sih ya, agar mereka nggak sekedar ngeposting segala sesuatu yang tidak penting gitu. Tapi sekarang dituntut mereka itu para pengikut yang memiliki media sosial itu untuk menjadi orang yang kreatif gitu, ya kan. Tapi sepertinya banyak yang menyalah tafsirkan gitu loh. Seperti apa sih tanggapan Bli Karis? Kalau menurut saya, yang lagi-lagi rame itu kan? Iya, kan lagi banyak bikin konten. Ya nggak salah sih, kan bagus mengajarkan kita untuk kreatif gitu. Tapi ada yang kadang-kadang menyalahgunakan atau menyalah tafsirkan konten itu gitu, gimana sih? Kalau penilaian saya ini khusus ya, khusus nih dari analistik saya gitu. Mungkin karena saya pastikan ini, bukan mungkin lah, saya harap. Saya pastikan karena berawal dari ulah oknum yang merasa dirinya sudah content creator gitu. Membuat sebuah konten dengan flexing, Iming-iming ya, dengan uang, mengatakan, oh ini loh pendapatan saya gitu, saya dapat gaji sekian loh sebulan, bisa bilangnya 100 juta gitu. Entah itu uang dari mana, mungkin uang dia punya atau dia minjem gitu. Nah itu gak baik menurut saya. Memang itu konten, tapi tidak baiknya adalah orang-orang jadi pada ikut terjun di dunia perkontenan, memaksakan diri tanpa melengkapi syarat-syarat ketentuan menjadi seorang content creator. Betul. Harus begini, harus begitu, seperti yang saya sampaikan tadi. Kasihan jadinya. Betul. Iya, Gitu. betul juga sih yang lagi marah, sampai mereka melupakan kualitas dari konten mereka sendiri, tidak fokus ke dirinya sendiri jadinya ya. Ya itu sering terjadi sekarang. Bikin konten memang susah, tapi itu tidak berlaku untuk kami. Karena kenapa? Kami mengalir masalahnya, spontanitas, begitu ada momentum kami eksekusi saat itu.
Beda dengan konten yang memang memerlukan skenario, Iya. ada konsep dari ide yang telah digagas, kemudian mempersiapkan naskah. Nah, tim kreatif, nah itu memang susah seperti itu bikin konten gitu. Iya, iya. Kalau mau sederhana, simple, ya ikut jejak kami natural gitu. Masih bisa gitu Jadi dengan gampang. tim yang minimalis, hanya dengan Saya 2 nggak orang. punya tim, Nggak punya tim ya. kami berdua. Ngedit sendiri, Ngedit sendiri. nge-shoot sendiri. Makanya saya jarang kelihatan, lebih dominan ke istri. Iya. Paling saya cuma suara-suara aja di belakang. Iya, begitu di belakang layar ya. Aduh, dan itu menjadi apa, ciri khas loh Ciri jadinya ya. Jadi masyarakat sudah terbiasa begitu. Jadi yang muncul Natali gitu. Dan bahas yang tadi jadinya para apa ya yang Bodoh. pembuat konten sekarang. Bodoh, jengai konten. Iya, terus jadi ngerentek gitu. dia mengutamakan kuantitas bukan kualitas. Sebanyak-banyaknya dia Sebanyak-banyaknya. ngepost Karena- tapi tidak berkualitas. Karena mereka pikir, wah ini kalau kita banyak bikin konten nanti cuannya banyak. Karena Padahal tidak paham mungkin. pendapatan itu diraih oleh satu, konten yang sesuai daripada panduan komunitas dari platform itu sendiri, sehingga nantinya akan direkomendasikan ke beranda para penggemar misalkan, atau para penikmat medsos gitu. Karena sekarang sistemnya algoritma, tidak seperti yang dulu followers gitu. Iya. Berapa punya followers, semakin banyak juga peluang untuk pelanggan yang akan menonton. Betul. Kalau sekarang algoritma, kalau kontenmu bagus direkomendasikan. Betul. Walaupun tidak berteman di medsos, orang-orang tahu. Akan muncul ke beranda-beranda Akan muncul. mereka asal berkualitas. Iya, dan sesuai dengan panduan komunitas. Panduan komunitas juga penting karena penempatan daripada iklannya nanti. Gitu. Di sanalah baru akan muncul iklan. Baru muncul iklan itu. Iya. Belum hasil itu. Hasil Baru 0, sekian, Iya. 01 gitu. hasilnya itu nanti tergantung durasi tonton, bukan jam tayang. Percuma jam tayangnya sampai jutaan misalkan. Tapi kalau yang nonton kebanyakan sedikit. Iya, betul. Tengah-tengah sudah males dia Iya. karena tidak menarik dia kan. Seperti itu loh. Lalu bagaimana ceritanya dengan ngasal bikin konten? Iya, betul. Makanya saya kadang pengen bersuara, tapi orang itu kreasi, orang itu konten gitu. Ada juga oknum yang mengkritik masalah itu, ya saya biarin. Sudah ada yang mengkritik dan mengkritik di balik itu juga dia bikin konten. Oh, Jadi kalau udah di medsos konten ya udah, iya. itu sangat aman. Iya, betul. Mau dipermasalahkan dari segi apa coba? Hmm. Gitu. Iya. Hiburan. Itu berarti tantangan sebetulnya ya, semakin. Cuman di sini saya mau meluruskan, kalau mau jadi konten kreator yang benar, biar nggak kebuang waktunya gitu, biar cepet nih kayak kami ini 1 tahun loh. Iya. Track of the record ini jarang terjadi sih di Bali. Iya, betul. 1 tahun loh, 2023, Ya, sekarang di 2024, dan itu 2024 di awal-awal sudah booming, Iya. ya kan? Ada strateginya itu, Iya. ada strateginya. Dan itu perlu kerja keras, perlu ide yang luar biasa. Kedisiplinan juga. Iya. Kadang kan malas bikin konten itu cenderung itu kepada kreator yang sudah terbiasa dengan skenario. Menurut saya. Iya. Karena dia mesti menggagas ide, dapat ide, terus konsepnya bagaimana, terus naskahnya bagaimana, hafalin dulu. Nah itu kadang ada suatu momen di mana dia akan hambatan itu datang gitu, malas. Iya, tidak Akhirnya natural, ya. mundur, nah manigan, nah bin puan, akhirnya sah. Nah itu. Betul. Kalau konten natural seperti kami yang on the spot itu, Iya. bebas dari itu, gak ada rasa malas. Tidak ada keterikatan untuk menghafal apa naskah atau apa ya. Cuman berani nggak gitu, tampil apa adanya gitu. Seperti istri saya nangis, dia nggak sempat subani sih ngerekam. Iya. Gitu. Kembali lagi ke mental sebetulnya Komentar, ya. ya.
ke mental si content creator ini gitu. Tapi luar biasa. Ada nggak tanggapannya kalau dari Natali? Coba tanggapannya tentang yang marak saat ini. Tidak ada. Tidak ada. Ngomong naik. Gak bisa. Gak bisa. Oh, so Udah sweet. diwakili sama Bikaris. Gimana? Udah diwakili. Oh, sudah diwakilkan. Cukup menghibur ternyata. Setiap celetukan ini sebetulnya yang menghibur tanpa mungkin awalnya nggak menyadari ya Bikaris ternyata ini memiliki nilai jual loh. Jual, makanya kalau direkam tadi dia ngomong kayak gitu dan ekspresinya Dapat gitu. dapet. Keren. Itu loh. Jadi nggak usah lagi acting yang apa ya, yang benar-benar harus mengeluarkan tenaga gitu ya. Jadi ya ini Kita aja. setiap hari acting loh, cuman saya nggak ada kamera. Seperti itulah kami. Seperti ini berarti. Iya, seperti itulah kami. Kita kan pada dasarnya ibaratkan seperti acting, hanya tidak ada kamera. Acting dikatakan karena ada kamera. Iya. Gitu. Iya, betul sih. Kalau ini walaupun ada kamera, ya memang Ketika seperti ada ini. kamera, guguplah di sana. Itu masalahnya. Gitu, iya. Berarti sebetulnya karena nggak bisa acting sebetulnya ya, tidak bisa acting, makanya secara natural aja di Begini. shoot gitu ya. Justru orang natural itu kalau disuruh acting malah lebih jago. Gitu ya. Ya, yang acting itu disuruh natural, belum Nggak tentu. bisa. Belum Iya. tentu. Sampai nangis keluar tenesnya itu kan susah itu. Susah. Susah kan? Nah ini bisa nih. Ya. Hebat berarti. Aduh, ya Bikaris, di balik ya kita katakan ini kesuksesan sebagai seorang content creator ya, di balik kesuksesan Bikaris dan Natali ini ada nggak orang-orang yang berjasa? Nah, ini penting Ini saya. Bikaris dulu ya, nanti Natali ya. Ya, orang berjasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat mereka, khususnya yang mau masuk ke dunia content creator. Jangan pernah patah semangat, pantang mundur. Kalau memang tujuannya di content creator, fokuslah, jangan setengah-setengah gitu. Karena yang kami alami, terutama saya, berawal dari satu konten aja, ini jangan ke netizen dulu, jujur aja nih, di keluarga saya itu kejang yang paham. Oh ya? Ya, yang pahamnya itu kan tidak secara langsung, tapi menurut saya definisi nyampang itu tidak mau nge-like gitu, Oh. tidak mau ikut nge-share gitu loh, Iya, cuek aja. cuek, campah kan. Dicampahin. Nah, campah kan namanya itu. Oh, Ya gitu. seperti itu. Jadi saya sabar, terus saya fokus, terus ketika nanti berada di suatu titik atau puncak di mana itu harapan gitu terkabulkan, malah baru orang mengaku nih Adik saya. ada saya gitu. Itu paling dari teman SD pun japri saya. Dulu saya kerja di kapal, teman-teman di kapal pun bahkan ramai orang-orang japri ke saya. Gitu. Sudah mulai di kapal jadi susah jadi content creator. Banyaklah intinya gitu Bang. Jadi itu memang biasa, makanya fokus gitu, semangat gitu. Jangan baru nggak ada yang like gitu, nggak ada yang nge-share gitu, nggak ada yang nanyain tentang konten-kontenmu itu, jangan pada semangat. Betul. Jangan lurus gitu. Pokoknya sabar ya. Sabar. Ibarat seperti kita naik motor, tidak selamanya melihat spion. Ada waktunya gitu kan. Tungkul nyalain spion pidana kan. Iya, betul. Lihatlah spion sesuai pada waktunya Wah, ya, gitu. keren. Gitu Iya. sih. Tapi keluarga sangat mendukung nggak selama ini? Keluarga inti maksudnya dari ayah, ibu, support nggak? Orang yang tadi itu Oh Gitu. iya. Di awal-awal memang mereka tidak. satu faktor karena Hawam nggak ngerti medsos. Oh iya betul. Ya saya garis miringi nanti biar nggak dibilang orang tua saya nanti nggak Iya, mendukung, iya. pastilah Mendukung pasti. apapun anak.
apapun tujuan anaknya gitu. Cuman di awal-awal karena ketidakmengertian mereka, jadi apa sih yang dibuat, pasti begitu namanya orang tua ya. Tapi sekarang kan hasilnya sudah itu satu. Nah, belum ini yang netizen ini, padahal belum terkenal kita gitu loh. Kalian belum terkenal nanti ini, masih fokus bikin konten ini. Ini netizen bakal komentar yang enggak juga. Harus lewat itu. Ketika terkenal juga bakal tetap pasti ada semakin tinggi. seterusnya itu berlaku itu. Iya. Gitu. Cuman kan saya tidak mau akan tetap di posisi ini. Iya. Gitu. Karena ini bakal pas itu, bakal lewat nanti. Ya nunggu waktu, momen dimana kami akan transisi dan tidak lagi di dunia entertain. Mungkin kami akan sibuk dengan bisnis mungkin. Tapi kalau masyarakat tetap mengharapkan kan, siapa tahu? Mudah-mudahan. Iya kan, masyarakat pengen tetap mengharap hiburan-hiburan dari celetukan-celetukan Natali gitu. Oleh karena itu, kalau memang konten-konten kami menghibur ya, mungkin karena kebanyakan lupa ya, saking lucunya mereka sampai lupa follow. Makanya follow. Hanya mengikuti aja ya. Aku nggak follow juga. Aku kena dong. Makanya follow. Itu follow itu kameramennya follow itu pasti. Nah kalau Natali di balik kesuksesan kalian, ada nggak orang-orang yang berjasa? Yang pertama yang berjasa ya Blikaris. Oh iya, terus? Kalau nggak iseng-iseng ngerekam waktu mulai peten itu nggak sampai sekarang jadi posisinya. Mulai petang maksudnya? Yang viral pertama. Oh, yang viral. Yang gerbang biru itu loh. Dia malam-malam pulang sama temennya. Saya marah-marah tuh. Iya. Ada itu kontennya. Ada. Ya, itu pertama kali. Boom itu ya. Boom itu. Boom gara-gara ekspresinya. Dimarahin tuh kayak anak kecil dia. Oh itu. Kalau saya sekarang marah baru keluar tuh. Gitu ya? Marahnya memang beneran saya, baru muncul karakternya. Oh gitu. Kalau harus benar-benar marah. Benar marah. Itu pun momentum. Memang saya mau marah karena kesalahan mungkin. Tapi tetap eksis ya, HP tetap ini ya, dipegang ya. Saya nggak fokus sama HP. Makanya gambarnya nggak seperti orang ngerekam beneran. Iya, kayak amatir gitu ya. Oke, berarti yang sangat-sangat berjasa sang suami ya? Iya. Setelah itu siapa? Nah itu nggak ada. Nggak ada. Aku harus kerja keras untuk bertanya agar dijawab panjang lebar itu perlu kerja keras. Tapi memang begitulah adanya. Jadi kayak nanya anak TK gitu. Tapi ya kepolosan ini memiliki value gitu ya. Iya kan, menyadari ternyata di balik kesuksesan ini bagi Natali hanya sang suami yang berjasa, yang lainnya enggak ya? Enggak. Orang tuaku. Oh ya, ibu mertua. Orang tuamu juga. Dalam hati nuraninya selalu mendoakan lah. Tidak mungkin enggak. Mungkin secara visual ya orang awam nggak ngerti sosmed gimana cara nge-share, nge-like dan nggak pernah lihat mungkin. Ketika udah booming udah rame baru bisa gen kedang. Para cah ini nih. Baru diaku ya. Kan lucu gini viral cen. Senang apa sih ngalah gitu. Ternyata bukan karena apa, karena memang HP nggak ada, terus memang tidak main di medsos ya, tidak bisa menyalahkan orang tua juga ya. Sebenarnya mereka support juga. Terbaik orang tua itu ya itu surga menurut saya tuh orang tua. Betul. Mungkin kita nggak tahu mereka mendoakan juga kesuksesan anak-anaknya, iya kan? Tidak tahu pekerjaan apa yang dibuat kan nggak tahu, tapi selalu mendoakan kesuksesan anak. Seperti itu. Aduh, pokoknya jawabannya Natali ini paling the best pokoknya. Paling the best. Singkat, padat dan jelas banget. Oke, aduh, matur semua ini sudah hadir di Bali Now, ngobrol-ngobrol asik. Aduh, secara mendalam ternyata baru kita tahu semua, masyarakat di luar sana juga mungkin sekarang tahu begitu beratnya menjadi seorang content creator gitu ya. Aduh, luar biasa. Sukses Blikaris untuk konten-konten berikutnya. Kita semua nunggu ini, masyarakat pasti nunggu. Jangan berhenti dong konten. Oh iya. Iya, pasti nanti kehilangan sosok Natali dong mereka, masyarakat gitu. Justru saya pengen dan ada satu hal harapan sebelum closing saya mau sampaikan.
Saya pengen sih melihat konten kreator di Bali itu bersatu, bisa saling kolaborasi seperti konten kreator di luar Bali. Iya. Sebetulnya tidak ada yang dirugikan. Betul. Saling support gitu ya. Saling support. Iya. Membuka diri untuk saling kolaborasi gitu. Dan saya pernah lakukan. Belum ada ya di Bali ya? Menurut saya secara Ada pengalaman nggak? secara keseluruhan, secara icon gitu. Ya, menurut saya belum gitu. Belum ya. Gitu. Berarti harus ada pemantiknya dong. Ada yang memantik siapa? Dulu saya udah pernah tuh. Oh ya? Lakukan tuh saya DM, tapi saya nggak sebut namanya. Terus? Sing Ruang. Mungkin saya baru anaknya mungkin. Baru muncul, ya udah nggak apa-apa. Setelah itu saya salib, cus. Ternyata salib pengkolan ya, lebih unggulan. Waduh, luar biasa. Banyak kiat-kiat yang ternyata luar biasa kita dapatkan dari perbincangan kali ini. Luar biasa, matur suksema beli Karis, Natali, sukses membuat kita semua di sini ger semua. Semoga sukses di konten-konten. Astung karo. Matur suksema. Matur sukses. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Henisyanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi Om.